Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya berjumpa kembali pada panjenengan ya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini panjenengan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, dan juga selalu dijauhkan dari sesuatu yang kurang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin ya. Alhamdulillah, saya berposisi masih di pasar ya, masih berjualan. Kebetulan saya berada di pinggiran ini ya, dagangan di depan ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan informasi kendala-kendala yang biasa dialami ya oleh para pedagang senior maupun junior ya. Jadi walaupun sudah senior, akan tetap terjadi kendala-kendala. Jadi biasanya yang sering terjadi pada para pengrajin tempe senior maupun pemula itu adalah tentang keawetan itu sendiri ya. Keawetan tempe, dimana tempe tersebut ketika dijajakan ya seperti ini dan seperti itu ya. Nah, itu di balik sepeda motor itu memang terkadang ini sering terjadi ya pada pedagang tempe senior maupun junior ya. Karena apa? Karena di dalam proses tersebut ketika kita prosesnya masih manual ya, masih manual tanpa menggunakan mesin, maka kualitas tempe tersebut tidak akan stabil ya. Istilahnya begini ya, tempe itu terkadang bagus sekali dan juga akan tidak bagus ya, atau elek kayak ngono lah. Jadi memang sering terjadi pada para pengrajin yang apalagi yang yang junior ya, yang masih tahap-tahap belajar, jadi belum menguasai ya tentang masalah pelajaran tempe. Jadi itu adalah kendala. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah tentang keawetan ya tempe itu sendiri. Jadi ketika tempe baru 1 hari itu tempenya tidak kuat ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah tempe panas ya. Nah, tempe panas itu memang sering terjadi kepada kita semuanya ya. Yang mana hal ini sering tidak dihiraukan ya, karena yang penting ketika sudah tampil bagus jamurnya maupun tempenya, bentuk tempenya, bentuk potongan kedelainya ya, ini kan masih kuning ya. Nah, karena melihat dengan apa dari fisiknya tersebut, ketika tempe itu sudah nampak bagus, jamurnya tebal putih ya, tetapi ketika kita jajakan sebentar saja atau di dalam bronjong ya, ditaruh di dalam bronjong atau ditaruh seperti itu akan cepat panas. Nah, itu adalah hal-hal yang sering terjadi pada pengusaha atau pengrajin tempe, yang sering terjadi ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Ini adalah penyebabnya hampir sama ya, antara tempe yang tidak awet, tidak bertahan lama, kemudian tempe cepat panas ya. Jadi karena tidak awetnya itu karena panas ya, panas sehingga akan panas terus ya, suhunya akan naik terus sehingga akan lanas istilahnya ya. Kalau jamurnya itu lanas, ngemu banyu ya, berair, dan baunya akan menyengat panas ya, atau semangit lah istilahnya kalau orang-orang tempe mengatakan begitu ya. Jadi ketika hal tersebut terjadi, panas yang terus menerus, maka tempe tidak akan awet ya, tidak akan awet dan cepat lanas. Jadi di sini yang perlu Anda perhatikan adalah tentang masalah
prosesnya ya. Jadi mulai dari perebusan itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Dari perebusan, kemudian pengentasan. Kalau pengentasan itu apa ya? Jadi setelah kedelai matang itu diangkat ya, itu tintas. Itu pengentasan atau pengangkatan kedelai tersebut memang harus tepat, tidak telat ya. Istilahnya ketika kompor dimatikan itu harus cepat-cepat kita angkat. Nah itu juga akan sangat berpengaruh ya di dalam kualitas tempe itu nanti. Kemudian untuk selanjutnya permasalahan perendaman ini juga sangat berpengaruh sekali ya. Jadi antara dari awal sampai proses akhir perawatan ya, perawatan tempe itu memang harus saling berkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Ketika Anda membuat tempe, memproduksi tempe dari urutan-urutan dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai, itu nantinya akan menghasilkan kualitas tempe yang bagus. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui diantaranya itu tersebut di atas, dari mulai perebusan, perendaman, kemudian proses pencucian, kemudian untuk fermentasi memang harus kita jaga baik-baik ya. Nah permasalahannya apa Pak Juki ya? Permasalahannya itu adalah yang pertama, perebusan itu sendiri itu harus tepat untuk kematangannya ya. Harus cepat-cepat diangkat ketika kedelai sudah matang dan kompor dimatikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentang perendaman ya. Perendaman harus benar-benar tiris untuk perendaman di atas 25 kg ya. Kemudian harus menggunakan air bersih ya. Jangan sampai menggunakan air yang terasa asin atau yang berbau. Itu nanti akan berakibat fatal dalam hasil tempe itu sendiri. Jadi di dalam produksi tempe ya, tentang perawatan juga harus berhati-hati, selalu cek kualitas tempe itu sendiri. Jangan sampai terlalu panas ya, yang akan mengakibatkan gagalnya tempe ya, gagalnya fermentasi. Nah kemudian setelah perendaman, pencucian harus benar-benar bersih ya. Untuk skala 25 kg ke atas, untuk pencucian itu harus benar-benar bersih. Ketika kita menggunakan manual, secara manual memang itu akan terkendala ya untuk pencucian itu sendiri. Jadi ketika kita menggunakan mesin ya, alhamdulillah selama ini saya ya untuk masalah produksi ini menggunakan mesin untuk kualitas tetap stabil ya. Dari penggilingan, pencucian ya, itu memang sangat bagus ya. Untuk produksinya, bagaimana cara memproduksi menggunakan mesin itu sudah ada ya di dalam video saya, tinggal jenengan cari ya cara memproduksi atau membuat tempe menggunakan mesin. Jadi harus tepat ya di dalam proses tersebut dari awal sampai akhir, serta untuk perawatan ya. Ketika tempe sudah mengeluarkan jamur ya,
itu harus kita balik ya untuk sirkulasinya, biar sama-sama mendapatkan sirkulasi. Ketebalan jamurnya itu supaya sama ya antara atas dengan bawah. Nah, ini juga perlu sirkulasi udara yang bebas ya atau dingin ya. Setelah tempe jadi itu perlu pendinginan. Kalau saya sendiri untuk pendinginan tempe itu saya taruh di luar ruangan, jadi akan sempurna ketika tempe kita nanti akan siap konsumsi ya. Ketika kita mau jajakan ke pasar, arep tak dol garing pasar, kuwi tempe wis adem ya, sudah dingin tempenya. Jadi itu yang sangat berpengaruh. Demikianlah informasi kali ini, semoga bermanfaat. Silakan kita bagikan informasi ini supaya rekan-rekan kita semua tahu ya tentang bagaimana solusinya ketika kita mengalami hal-hal berikut yang telah saya tadi informasikan, yaitu tentang permasalahan tempe tidak awet, kemudian tempe cepat panas. Itu memang sering terjadi pada para pengrajin tempe yang senior maupun junior ya, apalagi yang masih tahap-tahap belajar. Itu memang sering terjadi, apalagi ketika kita tempe ini dijajakan di pinggir jalan, kena terpaan sinar matahari seperti ini ya, itu akan berakibat cepat panas. Tapi alhamdulillah ini tempe punya saya yang dijajakan oleh anak saya, Mas Faris Akbar Sarifuddin ya. Ini tempe ini hasil produksi beliau ya. Beberapa bulan ini memang yang memproduksi anak saya. Alhamdulillah kemarin sudah purna ya, purna sekolahnya, tinggal sedikit membantu orang tua ya. Alhamdulillah untuk proses menggunakan mesin itu memang sangat bagus sekali ya untuk hasilnya. Walaupun kena terpaan sinar matahari, ini tempe tidak akan panas, tetap dingin, tetap adem ya. Jamurnya juga tetap awet walaupun kita jual, umpamanya ada sisa ya, ada sisa tempe hari ini, kemudian kita jual besok, untuk kita jual besoknya juga masih bagus ya, masih layak untuk kita makan. Apalagi ketika prosesnya sudah betul ya, itu ketika kita taruh tinggal di rumah itu juga kualitasnya akan bagus ya, lebih dari 3 hari bahkan 4 hari juga masih layak untuk kita makan. Demikianlah, terima kasih semuanya atas informasi ini, moga-moga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Berbagi ilmu itu indah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.